positive, prompting contact tracing, and each person with the virus went into quarantine. They were all either asymptomatic or had mild symptoms. People tested positive for the infection while on the vessel, which is owned by Ada Cruises. They were taken by bus to the city's airport. All 10 cruise ships based at Port Canaveral fall under the CDC's yellow status, which indicates recent COVID cases on board. En route Mumbai to Goa, not permitted to dock at Goa after 66 persons tested positive on board. At least 4 cruise ships were turned away from ports of call, and passengers were denied entry to ports because of cases of COVID. Halo Sobat Sang Pelaut, jumpa kembali di channel Sang Pelaut. COVID-19 kembali mengintai kapal pesiar menjelang akhir 2021 hingga di awal tahun 2022 ini. Industri kapal pesiar yang sempat vakum di pertengahan tahun 2020 karena pandemi COVID-19 kini harus menghadapi masalah yang sama. Kapal-kapal pesiar yang beroperasi di berbagai belahan dunia kembali dihantui oleh kasus-kasus positif COVID-19. Di bulan Desember 2021, beberapa kapal pesiar yang berbasis di Florida, Amerika Serikat terindikasi oleh adanya penyebaran virus corona Omicron di dalamnya. 48 orang penumpang kapal pesiar terbesar dunia Symphony of the Seas terkonfirmasi positif COVID-19 yang didominasi oleh varian Omicron menurut data dari CDC pada 25 Desember 2021. Carnival Freedom ditolak masuk di 2 port Caribbean yaitu Bonaire dan Aruba setelah sejumlah penumpangnya positif terinfeksi COVID-19. Secara hampir bersamaan, Holland America Line Coding Sedap ditolak masuk oleh otoritas Meksiko setelah 21 awak kapalnya ditemukan positif COVID-19. Otoritas Curaçao dan Aruba menolak kehadiran RCCL Odyssey of the Seas setelah 55 orang di dalamnya dinyatakan positif COVID-19. Seven Seas Mariner terpaksa membatalkan kunjungannya di Cartagena setelah otoritas Kolombia menolak kedatangannya akibat 6 awak kapal dan 1 penumpangnya terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah kapal pesiar dengan kasus COVID-19 di dalamnya pun terus berlanjut di tahun 2022. Menurut data dari Center for Disease Control and Prevention, per 6 Januari 2022 telah ditemukan kasus COVID-19 di 92 kapal pesiar yang berlayar membawa penumpang di perairan Amerika Serikat. CDC pun telah memberikan peringatan kepada siapapun untuk tidak bepergian dengan kapal pesiar dalam waktu dekat, meskipun telah memiliki vaksinasi lengkap, mengingat kasus yang terjadi di kapal pesiar baru-baru ini didominasi oleh varian baru virus corona Omicron. Sementara itu, di wilayah Amerika Selatan, 5 kapal pesiar yang berlayar di perairan Brasilia melaporkan total 214 kasus COVID-19 yang menimpa penumpang dan awak kapal mereka. MSC Preciosa yang berlabuh di Rio de Janeiro pada 2 Januari 2022 melaporkan 33 kasus positif yang terkonfirmasi pada 25 kru dan 8 penumpangnya. Sehari setelahnya, MSC Seaside yang berlabuh di Santos mengkonfirmasi 90 kasus positif yang terjadi pada 65 awak kapal dan 25 penumpangnya. 2 kapal pesiar lainnya yang berlabuh di Santos yaitu MSC Splendida dan Costa Diadema melaporkan kasus positif yang terjadi pada awak kapal mereka masing-masing 62 dan 30 orang. Sementara itu, Costa Vasquinosa yang bersandar di Rio de Janeiro melaporkan 5 penumpang dan 2 awak kapalnya positif COVID-19. Atas dasar inilah, Anvisa, Dewan Kesehatan Brasil, membekukan sementara pelayaran kapal pesiar hingga 21 Januari 2022. Di wilayah Eropa, MSC Grandiosa mengkonfirmasi 45 orang penumpangnya positif terinfeksi COVID-19 saat berlabuh di Genoa, Italia pada tanggal 4 Januari 2022. Sehari sebelumnya di Lisbon, Portugal, Aida Nova mengkonfirmasi 48 orang dengan kasus positif COVID-19 Omicron. Kapal pesiar yang berlayar di wilayah Asia pun tidak luput dari serangan varian baru COVID-19 ini. Pada 3 Januari 2022, 66 orang di kapal pesiar Cordelia positif terinfeksi COVID-19. Ketika kapal kembali ke Mumbai, India,
Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk meninggalkan kapal sebelum hasil PCR tes resmi dikeluarkan oleh otoritas setempat. Sementara itu di Hong Kong, Royal Caribbean Spectrum of the Seas harus membatalkan pelayarannya dan kembali ke Kai Tak ketika 9 penumpangnya teridentifikasi sebagai close contact dengan kasus COVID Omicron yang terjadi di Hong Kong. Semua penumpangnya dikarantina dan tidak diizinkan untuk meninggalkan kapal sebelum hasil tes resmi PCR dikeluarkan oleh otoritas setempat. Kapal pesiar sejatinya telah menerapkan standar kesehatan yang cukup ketat bagi para penumpang dan awaknya. Vaksinasi lengkap adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap penumpang dan kru demi terhindar dari bahaya virus COVID-19. Namun, hadirnya varian Omicron yang dikonfirmasi lebih cepat dan mudah menular menjadi satu ancaman tersendiri. Saat ini memang kasus yang terjadi di kapal pesiar mungkin hanya 0,10 hingga 0,15% saja dari total keseluruhan penumpang dan kru yang dibawanya. Akan tetapi, hal ini patut diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan angka ini bisa saja bertambah seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di benua Amerika dan Eropa akibat varian baru Omicron. Semoga semuanya cepat berlalu dan kejadian di 2020 tidak terulang di tahun 2022 ini. Selamat tahun baru, tetap semangat. Jumpa kembali di video kami berikutnya. Terima kasih.